Shalom. Shalom Kak Ella. Shalom Kak Cia. Salam Kak Cia. Senang sekali kita berjumpa kembali pada sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulainya, kakak ajak adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian yang berjudul KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi adik-adik. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadat, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sudah menuntun kami hingga kami boleh berada bersama-sama untuk beribadah bersama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin, menyertai dari awal ibadah hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, adik-adik tetap berdiri, kita tetap memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Ya, adik-adik, kita akan
akan berdoa bersama-sama. Duduk dengan tenang, lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk segala perbuatan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memelihara kami, dan pada hari ini kami bersyukur kami bisa mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan tolong sehingga setiap minggunya kami mengikuti sekolah minggu secara online ini, kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua adik-adik yang Tuhan berkati dan boleh setia mengikuti sekolah minggu secara online. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan mereka boleh dengar, mereka boleh bertumbuh di dalamnya, mereka boleh lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan berkati juga untuk semua adik-adik di dalam masa pertumbuhan mereka. Mari Tuhan menolong memberkati. Tuhan berkati juga adik-adik yang sudah masuk di bangku pendidikan, baik SD maupun SMP. Tuhan menolong memberkati. Sehingga setiap pendidikan yang mereka tempuh, Tuhan tolong, dan setiap guru-guru yang membimbing di sekolah, Tuhan menolong memberkati, sehingga bisa membimbing adik-adik dengan baik, sehingga adik-adik bisa mengerti setiap pelajaran yang ada, dan mereka mendapatkan ilmu untuk bekal masa depan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati juga untuk setiap orang tua daripada adik-adik, Tuhan menolong memberkati, sehingga di dalam kehidupan orang tua mereka juga di dalam pekerjaan Tuhan dapat memberikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua daripada adik-adik ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap adik-adik yang mungkin saat ini mengalami sakit. Mari Tuhan hadir, Tuhan menolong, bahkan Tuhan menyembuhkan. Adik-adik yang mungkin dalam kedukaan, mari Tuhan hadir juga dan Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi adik-adik dan semua keluarga yang berduka ya Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami ya Tuhan. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru. Namun sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, Hatiku Percaya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya semua dalam keadaan baik-baik ya. Ketemu lagi dengan Katina di cerita sekolah minggu online hari ini. Nah adik-adik, mari mempersiapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita sebelum dengar cerita, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang padamu ya Bapa, mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong adik-adik semua untuk duduk dengan tenang. Dan Tuhan tolong supaya mereka juga boleh mendengar dan mengerti dengan baik apa yang Tuhan mau sampaikan lewat hamba-Mu. Tuhan tolong supaya hamba juga diberikan kata-kata yang baik untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan adik-adik yang mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sadar kami orang berdosa. Tuhan kasihani kami, ampunilah dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, Kakak Tina mau tanya, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ya, kalau masih ingat ceritanya tentang apa ya? Ya, luar biasa buat adik-adik yang bisa menjawab. Ya, jadi cerita minggu lalu adik-adik tentang nubuat Nabi Yesaya. Tentang nubuat mengenai kelahiran Raja Damai. Nah, adik-adik minggu ini kita juga masih belajar tentang nubuat ya. Nah, adik-adik boleh ambil Alkitabnya dan buka Alkitabnya. Kita mau membaca dari Kitab Mika pasal 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, demikian cerita firman Tuhan, adik-adik. Tentunya masih ingat apa itu arti nubuat? Masih ingat? Ya, kalau adik-adik belum tahu, buat yang baru mendengarkan cerita hari ini, Kakak Tina akan sampaikan, nubuat artinya pesan dari Tuhan yang disampaikan kepada para nabi tentang seseorang, tentang peristiwa yang akan terjadi dan perlu dicatat oleh nabi itu dan juga disampaikan kepada orang Israel. Pada saat nubuat itu disampaikan atau pesan itu diberikan oleh Tuhan, hal yang dibicarakan itu belum terjadi, ya. Jadi nubuat adalah suatu peristiwa yang disampaikan Tuhan kepada nabi untuk dicatat, namun peristiwa itu belum terjadi, ya. Peristiwa itu akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kemarin minggu yang lalu adik-adik sudah mendengar tentang nubuat dari Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus dan dari mana Yesus dilahirkan. Maksudnya dari seorang perempuan muda. Jadi Tuhan Yesus dilahirkan dari seorang perempuan muda, dan itu sudah diberitakan oleh Nabi Yesaya. Dan adik-adik tahu kan bahwa ceritanya di dalam kitab Perjanjian Baru bahwa Tuhan Yesus lahir dari seorang perempuan bernama Maria. Betul sekali buat adik-adik yang menjawab Maria. Betul ya. Jadi perempuan muda itu bernama Maria. Sekalipun Yesaya tidak memberitahukan namanya, tapi disebutkan cirinya adalah perempuan muda.
Dan itu tepat terjadi seperti yang difirmankan Allah lewat Nabi Yesaya. Nah, adik-adik, minggu ini kita masih belajar tentang nubuat, tapi ini lewat Nabi Mika. Adik-adik, Nabi Mika ini hidup satu zaman dengan Nabi Yesaya, ya. Jadi nubuatan yang disampaikan Nabi ini kisaran 700-an tahun, ya, hampir berdekatan dengan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, waktu yang cukup lama sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Memang berita ini sudah disampaikan kepada Nabi Mika dan juga Nabi Yesaya. Nah, hari ini kita mau belajar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Mika. Nabi Mika memberitahukan di sini bahwa Bethlehem Efrata, ya, dikatakan bahwa Bethlehem Efrata itu kecil. Ya, ini adalah satu kota di Yehuda, kota kecil, kota yang tidak terlalu diperhitungkan pada saat itu, ya adik-adik. Nah, Nabi Mika menyampaikan, memberitahukan bahwa dari Bethlehem ini akan bangkit seseorang yang akan memerintah Israel, ya. Jadi Nabi Mika memberitahukan tempat di mana Yesus akan dilahirkan. Jadi nubuat ini ditujukan juga untuk Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu bahwa ini untuk Tuhan Yesus? Karena tidak disebutkan nama Tuhan Yesus di sini, tapi ini ditujukan untuk Tuhan Yesus. Karena bunyinya begini, ya adik-adik, ya. Katina baca ayat bagian yang selanjutnya, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, mana ada manusia yang permulaannya itu sejak purbakala? Tidak ada, ya adik-adik. Manusia itu dilahirkan dengan usia yang tertentu, dia akan meninggal dan sudah tidak ada lagi di dunia. Tapi ini disebutkan bahwa sudah ada sejak purbakala. Siapa lagi kalau bukan dia itu Allah? Nah, di sini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Jadi seseorang yang dimaksudkan oleh Nabi Mika ini adalah Tuhan Yesus, ya adik-adik. Jadi ini nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Nabi Mika juga mau memberitakan bahwa tempat kelahirannya itu adalah di Bethlehem. Ya, adik-adik, mungkin waktu adik-adik dilahirkan oleh orang tua tidak berencana untuk adik-adik mau lahir di mana. Ya, mungkin ada juga orang tua yang merencanakan kalau adik-adik dilahirkan nanti di kota ini atau di desa ini. Tapi kalau tempat tinggalnya orang tuanya di situ, berarti ya lahirnya di situ. Hanya tidak pernah diberitahukan kelahirannya adik-adik, kan? Bahwa nanti adik-adik akan lahir pada tanggal sekian, bulan sekian. Tidak pernah ada. Hanya satu-satunya pribadi yang diberitahukan kelahirannya sebelum dia datang hanya Tuhan Yesus, ya adik-adik. Jadi di sini Nabi Mika memberitahukan juga tempat kelahiran Tuhan Yesus, yaitu di satu kota kecil, ya adik-adik. Bethlehem ini adalah kota kecil. Bethlehem dalam bahasa Ibrani, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya rumah roti, ya.
Jadi Bethlehem artinya rumah roti. Ini adalah kota kecil, kota yang tidak terlalu diperhitungkan pada zaman itu ya adik-adik. Tapi dari kota kecil ini justru Allah membangkitkan, Allah memilih seorang yang sangat penting untuk lahir dari kota ini. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Juru Selamat. Dia adalah Allah, dia adalah pribadi yang besar. Karena namanya akan dikenal di seluruh dunia, betul kan? Nama Yesus diberitakan sampai hari ini. Bahkan seluruh dunia mengenal nama Yesus. Dan terus memberitakan nama Yesus. Ya adik-adik, jadi dari kota kecil justru Allah memilih seorang yang sangat besar. Seorang yang luar biasa. Dahulu kala sebelum Nabi Mika ini bernubuat, di kota ini juga lahir seorang pemimpin besar. Seorang raja kedua, Raja Israel. Pasti adik-adik tahu. Raja Daud. Ya. Jadi di kota ini lahir seorang raja besar Israel. Pada waktu itu Raja Daud. Nah, dari kota ini juga Allah memberikan seorang pemimpin besar, seorang raja di atas segala raja, raja Allah yang perkasa, raja damai, Bapa yang kekal, yang seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia disebut penasihat ajaib. Luar biasa kan adik-adik? Dari kota yang kecil bangkit seorang pemimpin besar, seorang raja di atas segala raja, seorang Tuhan, seorang juru selamat dunia. Dia yang menebus segala dosa orang di seluruh dunia. Ya, jadi adik-adik, dari kisah nubuatan Nabi Mika ini kita mau belajar ya adik-adik, bahwa janji Allah pasti ditepati. Mari kita lihat satu ayat lagi supaya meyakinkan adik-adik bahwa betul-betul apa yang disampaikan Allah lewat Nabi Mika ini benar-benar terjadi. Mari kita buka dari kitab Matius 2 ayat 1. Matius 2 ayat 1. Kakak Tina bacakan ya untuk adik-adik. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Yang mau Kakak Tina sampaikan di sini adalah bahwa di sini dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Nah adik-adik, cocok kan apa yang disampaikan Nabi Mika dengan apa yang tertulis di dalam Matius, bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kemudian baca lagi dari Matius 2 ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, ini ayat yang dikutip oleh Matius tentang nubuatan Nabi Mika. Jadi Matius mengutip kembali apa yang disampaikan Nabi Mika. Dan benar-benar Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Ya adik-adik, apa yang Allah sampaikan tentang kelahiran Yesus, tentang siapa yang melahirkan Tuhan Yesus dari seorang perempuan muda, terus tempat Yesus dilahirkan di Bethlehem,
benar-benar terjadi tepat dan sempurna. Jadi adik-adik harus percaya akan janji Allah. Janji Allah itu adalah janji yang sempurna, janji yang setia, janji yang kekal. Allah tidak pernah ingkar janji. Mungkin orang tua, saudara kita pernah berjanji kepada kita dan mereka tidak menepatinya. Mereka lupa akan janjinya, tapi Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Ya, adik-adik harus percaya kepada janji Allah, karena Allah berjanji dan pasti menepatinya. Seperti apa yang adik-adik sudah dengar tentang kelahiran Tuhan Yesus yang sudah diberitakan ratusan tahun, dan itu benar-benar terjadi. Yang kedua yang adik-adik perlu pelajari ya, bahwa sekalipun adik-adik adalah anak kecil, mungkin adik-adik tidak pintar, tidak cantik, tidak ganteng, tidak kaya, ya, tapi adik-adik berharga di mata Tuhan. Tuhan bisa pakai adik-adik untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, untuk melakukan hal-hal yang besar. Tuhan bisa pakai adik-adik yang kecil. Tuhan bisa pakai siapa saja yang mungkin merasa diri kecil. Ya, adik-adik tidak perlu merasa rendah diri atau putus asa dengan apa yang adik-adik miliki saat ini. Mungkin terbatas, tapi Tuhan bisa memakai adik-adik untuk melakukan hal-hal besar, untuk melakukan pekerjaan yang berarti, untuk memuliakan Tuhan. Mungkin apa yang bisa adik-adik lakukan sekarang adalah adik-adik bisa berdoa. Silakan berdoa untuk sesuatu yang adik-adik harapkan terjadi. Berdoa supaya firman Tuhan bisa disampaikan dan orang-orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doakan itu. Mungkin adik-adik belum bisa memberitakan Injil, tapi adik-adik berdoa supaya Injil dapat diberitakan sampai ke seluruh dunia dan orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, dan mereka diselamatkan. Mungkin adik-adik bisa bersaksi kepada keluarga, kepada orang tua. Mungkin adik-adik bisa mengajak teman untuk ke gereja, ke sekolah minggu, ingatkan mereka. Itu hal yang besar yang adik-adik bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ya, adik-adik, jadi jangan merasa kecil hati, jangan merasa rendah diri. Ya, adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Mari adik-adik baca dari satu ayat lagi untuk meyakinkan adik-adik ya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai ayat 29. Kakak Tina bacakan ya untuk adik-adik. Kalau adik-adik sudah menemukannya boleh membaca secara bersama-sama. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya. Jadi adik-adik, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Apa yang lemah bagi dunia dipakai oleh Allah untuk memuliakan Allah. Seperti Bethlehem yang kecil, Allah memakainya untuk kemuliaan Allah. Allah menghadirkan Kristus yang besar untuk kemuliaan Allah. Allah memakai yang kecil, yang tak berarti,
untuk menunjukkan bahwa Allah hebat. Mari kita berdoa. Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa dari kota yang kecil lahir seorang raja yang besar. Terima kasih Tuhan, kami boleh percaya kepada Allah Juru Selamat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang menolong kami yang kecil ini, sehingga kami bisa melakukan apa yang berarti untuk memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pakailah kami, anak-anak-Mu yang kecil, untuk memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikian cerita kita hari ini. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Shalom adik-adik. Ya, Kak Ella, Kak Cia, dan adik-adik, kita sudah sampai pada akhir daripada ibadah kita. Tapi tenang saja karena kita akan kembali lagi di minggu depan. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat satu pujian, "Oh Sukacitaku". Sejak ku jumpa Yesusku, oh
Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami akan kembali lagi di minggu depan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom.